Berjumpa lagi dengan saya Laura Siltonga dalam acara Bibihu Podcast, Bincang-Bincang Hukum. Ya, luar biasa ya. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Asik. Ibu cantik di depan Laura hari ini merupakan salah satu anggota dari Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, beliau memiliki rekam jejak yang luar biasa nih teman-teman. Pernah menjadi Ibu Kajati Lampung ya Bu ya? Kajati Lampung dan Kajati Jogja. Luar biasa Ibu Kajati Lampung dari Ibu Kajati Jogja. Dan perlu diketahui Sobat Adiaksa, Ibu ini menjadi anggota Komjak atas aspirasi dari masyarakat ya? Iya, ya? dari perwakilan dari unsur masyarakat. Asik, luar biasa nih. Pasti teman-teman mau tahu nih teladan dari Ibu ini bagaimana aspirasinya, apalagi pernah menangani kasus yang 300 miliar itu Bu. Boleh dikulik-kulik sedikit Bu, yang pada saat di Kejati Lampung kalau tidak salah ya, yang deposito Bu, Lampung Timur. Oh, itu sebelum saya. Oh, sebelum Ibu. Oh, siap. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita akan kulik-kulik langsung. Oke Ibu, perkenalkan saya Laura Bu. Maturnuwun, selamat datang di Kabupaten Gorontalo Ibu. Oke Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat sejahtera untuk kita semua. Siap. Senang sekali saya bisa berkesempatan berkunjung ke Gorontalo karena ini for the first time saya ke sini selama saya hidup selama 65 tahun. Siap. Itu baru ini menginjakkan kaki di Gorontalo. Siap. Nanti di sini Bu ada ayam iloni, ada nasi kuning. Oh, nasi kuningnya saya udah merasakan luar biasa. Biasa saya tuh termasuk orang yang sulit makan. Oh, siap. Tapi ketika saya tadi makan nasi kuning bisa habis, aduh malu sampai. Alhamdulillah. Kalau saya Bu banyak makan nih. Tapi badannya tetap terjaga ya. Siap Ibu. Bu, kalau boleh Bu perkenalkan diri singkat mungkin terlebih dahulu. Terima kasih. Nama saya Sri Haryati P itu singkatan Puji Lestari. Oh, siap Bu. Dan saya menjadi anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia sejak 1 November tahun 2019, dilantik oleh Presiden Pak Jokowi di Istana Negara. Jadi saya adalah anggota KKRI itu ada yang namanya komisioner ada 9 orang. Oh, ada 9 orang. Yang 3 itu perwakilan pemerintah. Siap. Itu yang diusulkan Menko Polhukam kepada Presiden untuk ditentukan. Dan yang 6 itu dari unsur masyarakat. Nah, dari unsur masyarakat tuh melalui berbagai jenjang tes sampai 8 tahapan kalau nggak salah, beberapa tahapan. 8 tahapan ya Bu? Ya, dari tes kemampuan akademik, pembuatan makalah, kemudian debat publik, tes psikotes, tes kesehatan, terus wawancara dengan anggota pansel. Jadi anggota panselnya dipilih oleh Presiden untuk menseleksi kami, dan alhamdulillah dari berapa ratus kita terpilih. Ya. Jadi ada 6 orang tuh yang dari unsur masyarakat, termasuk saya. Saya sendiri juga sebelumnya adalah memang warga Adiaksa. Jadi saya ketika masuk Komisi Kejaksaan, saya mengundurkan diri dari Kejaksaan karena tidak boleh merangkap aturan. Jadi di Komisi Kejaksaan itu adalah lembaga negara non struktural yang bertanggung jawab komisioner kepada Presiden. Yang kita mempunyai tugas, tugasnya itu pengawasan, pemantauan, penilaian terhadap kinerja jaksa dan pegawai kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik. Yang kedua adalah pengawasan, pemantauan, penilaian tentang perilaku. Jadi nggak kinerja aja yang diawasi, tetapi perilaku jaksa dan pegawai kejaksaan baik di dalam maupun di luar kedinasan. Ketiga adalah melakukan pemantauan, penilaian tentang struktur organisasi, kemudian SDM dan sarana prasarana. 4, kita mempunyai mempunyai hubungan lembaga dengan mempunyai kerjasama dengan bidang-bidang lain di luar kejaksaan, menjalin kerjasama juga. Dan hubungan antara kejaksaan dan
Komisi Kejaksaan adalah kemitraan yang sinergitas dan kemitraan yang strategis, karena kita Komisi Kejaksaan adanya itu dibentuk kenapa? Karena menurut apa yang hukumnya adalah pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 2014, undang-undangnya kemudian dirubah 2011 ya. Undang-Undang Kejaksaan itu tugas memerintahkan Presiden untuk membentuk suatu komisi, yaitu Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang tugasnya adalah meningkatkan kinerja kejaksaan. Jadi kita ini adanya kita itu adalah meningkatkan kinerja kejaksaan. Kenapa kita ada? Karena waktu itu ditonton yang lampau, itu dirasakan nggak hanya kejaksaan, kepolisian, kehakiman tuh kok walaupun udah ada pengawasan internal waktu itu kok masih berjalan tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian makanya kemudian dibentuklah ini komisi ini, kalau di polisi Kompolnas, di kehakiman KY, kemudian di kita komisi kejaksaan. Jadi cakupannya luas sekali, makanya kita karena 9 orang yang tadi saya sebutkan Wastaudil, pengawas pemantauan penilaian seluruh Indonesia, pelaku kinerja, maka kita bekerja sama juga menjalin kemitraan dengan dengan lembaga-lembaga pemerintah dan komisi yudisial, dengan LPSK dan lembaga-lembaga pemerintah yang lainnya, dan kita juga mengharapkan juga bekerja sama dengan mengharapkan partisipasi masyarakat untuk membesarkan sama-sama untuk melakukan pengawasan juga terhadap kejaksaan dan membantu kami. Makanya itu ketika ada suatu kasus misalnya menimpa seorang jaksa di daerah tertentu, kita bisa minta misalnya LSM di sana atau minta ke bantuan ke universitas. Bagaimana sih sebenarnya profil si orang ini ataupun kinerja daripada suatu organisasi di tingkat daerah, itu bisa. Kita udah melakukan MOU juga dengan universitas negeri di seluruh Indonesia. Itu bentuk kemitraan kita. Dan itu semua tujuannya untuk memberikan meningkatkan kinerja. Alhamdulillah ya sekarang kan public trust terhadap kejaksaan naik ya. Itu antara lain bukan apa-apa. Itu termasuk andil daripada kami juga. Kemarin tuh public trust sampai 80,64. Iya benar. Sempat turun sedikit, tetapi itu ya mungkin kita harus juga mempertahankan karena lebih susah dari meningkatkan. Saya harapkan juga apalagi dengan kejadian-kejadian yang sudah di titik atas, kemudian ada aja cobaan ya. Yang kemarin itu ya, jadi diharapkan juga nanti kejaksaan jangan cepat berpuas diri dan jaga institusi, jaga citra, jaga lembaga ini, karena kita tuh seluruh Indonesia susah payah untuk mencapai angka percayaan publik trust seperti itu. Dan kita juga di samping meningkatkan kinerja juga kita menjaga marwah daripada kejaksaan. Jangan sampai marwah kejaksaan tercorong. Ketika kemarin ada case di satu daerah itu ketua kita langsung turun ke sana karena mereka itu dikejari tersebut ya, namanya pimpinannya atau siapapun kena seperti itu, nah kan mereka jadi ciut, jadi nggak semangat. Ya itulah tugas kita untuk memberikan motivasi, dorongan, dan sekaligus nasihat kepada mereka agar ya yang baik dijadikan contoh, yang jelek dijadikan pelajaran bahwa tidak boleh melakukan hal seperti itu. Dan tindakan cepat dari Komja juga membantu sekali ya. Iya. Banyak sekali, tidak perlu saya sebutkan satu persatu, tapi banyak sekali ketika ada suatu berita di luar yang menyangkut kejaksaan, langsung Pak Ketua itu menelpon Pak Jaksa Agung, dan Pak Jaksa cepat reaksinya. Dan banyak sekali juga produk-produk yang dihasilkan oleh Kejaksaan Agung merupakan rekomendasi. Jadi hasil kita, output kita itu adalah rekomendasi. Misalnya contoh bagian kecil, kan sekarang banyak labdu itu yang menyangkut P18 yang bolak-balik, P18, P19 yang bolak-balik. Pengaduan masyarakat ya itu yang labdu yang dilakukan oleh masyarakat. Kita harus ambil sikap lah. Kita merekomendasikan ke Pak
Pak Jaksa Agung untuk gimana sih cara untuk tidak bolak-balik perkara sehingga asas murah, sederhana dan cepat itu bisa tercapai sesuai KUHP. Makanya kemudian Pak Jaksa Agung mengeluarkan surat edaran yang kalau nggak salah P1819 hanya sekali. Benar, gitu. P19 hanya sekali. Benar. Iya kan, betul. Nah itu antara hasil rekomendasi, masih banyak lagi seperti waktu awal kita awal kita bertugas itu kita menerapkan pola hidup sederhana. Artinya dalam menerima tamu, dalam mengadakan suatu hajatan, perayaan, misal janganlah berlebihan. Jadi sederhana tapi sederhana tapi maknanya dapat. Itu yang ini kan maknanya, misalnya ada perayaan ulang tahun, ada perayaan HBA, sederhana tapi bisa dirasakan oleh seluruh warga Adiaksa. Luar biasa ya Bu, ternyata kolaborasi antara Komja dengan Kejaksaan. Bu, yang menarik ini ada pengaduan dari masyarakat. Berarti itu juga ditindaklanjuti oleh Komjak ya, begitu ya Bu, terkait yang pastinya pengawasan dari kinerja Kejaksaan ya Bu ya. Bu, boleh tahu nggak Bu, kalau di dalam internal Kejaksaan sendiri itu ada pengawasan juga Bu. Contoh dari Kejati asisten pengawasan gitu kan Bu. Nah, apa sebenarnya Bu perbedaan dari pengawasan internal maupun dari Komja di sini? Sebetulnya jadi begini, sebetulnya sama ya. Tujuan kita baik pengawasan internal maupun eksternal itu sama. Hanya kita cakupannya mungkin lebih luas ya. Kita kan peningkatan kinerja Kejaksaan. Nah, kenapa ada perbedaan sebenarnya nggak ada perbedaan antara pengawasan internal sama eksternal, sama-sama. Kemudian Labdu itu kadang-kadang Labdu itu ada yang ke Jambas tapi tidak ke Komjak, ada yang ke Komjak tapi tidak ke UAS. Nah ini tren sekarang ini mungkin karena kepercayaan ke Komjak Komisi Kejaksaan Republik Indonesia itu meningkat, jadi semua Labdu itu ke kita, nggak tahu itu masih masalah polisian, masih di ranah kepolisian, di ranah ini semua ke kita, ataupun perdata pun ke kita. Nah kalau Labdu datang ke kita, biasanya kita pasti telaah dulu. Telaah, terus kemudian setelah ditelaah kita tindak lanjutnya kita membentuk sebuah rapat. Ini sistem di KKRI, rapat pleno setiap hari Senin nih, Labdu ini seperti ini. Yang telaah adalah Pokja, seperti harus diapakan, harus minta klarifikasi, tindak lanjuti, misalnya ini menyangkut penanganan perkara. Ya dikirim ke Kejati untuk meminta penjelasan, karena apa, sama mungkin polanya dengan dengan pengawasan. Hanya kalau setelah saya kembali lagi, setelah kita rapat diteruskan ke Kejati untuk meminta klarifikasi maupun penanganan perkara tersebut seperti apa, tahapannya seperti apa. Itulah sebagai hak jawab kita kepada pelapor, karena ada kewajiban kita untuk memberikan penjelasan kepada pelapor sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Lah kita produknya hanya rekomendasi, ini bedanya. Jadi kita bisa, setelah kita mendapatkan Labdu itu, bisa kita teruskan. Kalau misalnya ini kelakuan jaksa, misalnya ini jaksa kok meras, kok selingkuh gini, ini kalau ke Kejati kayaknya dia udah nggak ini deh, udah nggak mempan. Artinya kita ke Jambas, kemudian kita pantau. Itulah, kita hanya sifatnya tidak eksekusi tapi rekomendasi baik kepada Jaksa Agung maupun kepada Jambas. Sedangkan kalau di Jambas kan dia eksekutor juga, setelah Labdu itu dikirim ke Jambas, kemudian mereka melakukan klarifikasi, kemudian kalau kemudian kalau ternyata ada indikasi ini perbuatan menyimpang atau perbuatan melanggar undang-undang, diteruskan kepada inspeksi kasus, dan mereka penjatuhan hukumannya adalah di Kejaksaan di Jambas. Kalau kita sekedar rekomendasi, tetapi terhadap dalam Kepres itu disebutkan juga, Perpres itu terhadap penjatuhan hukuman yang berat itu dapat Jambas itu dapat meminta pertimbangan kepada Komisi Kejaksaan, tapi dapat ya, bukan wajib. Sama, tujuannya sama. Cuman kita sebatas rekomendasi. Ada kalanya misalnya yang
case yang kita teruskan ke Jambas selama 3 bulan nggak ditindaklanjuti, kita masih punya tahapan menanyakan, memberi peringatan. Tapi kalau mereka nggak diapa-apain, kita berhak take over juga. Tapi take over juga, tapi take over juga bukan penghukuman, tapi rekomendasi, tetap eksekusi ada di tangan. Tapi pada intinya nih Sobat Adiaksa, bahwa ada wadah ya Bu ya, wadah pengawasan bagi adiaksa-adiaksa. Jadi memang kita yang pegawai kejaksaan maupun jaksa maupun TU itu betul-betul bekerja harus sesuai dengan masyarakat ya, kebutuhan masyarakat ya Bu ya. Perundang-undangan dan kode etik luar biasa Ibu. Ya, jadi teman-teman Sobat Adiaksa yang mau melakukan laporan pengaduan juga boleh nih ke Komja. Kalau ada jaksa yang macam-macam atau banyak sekali tren yang jaksa selingkuh lah, yang jaksa menterlantarkan anak, sampai jaksa punya utang aja kirim suratnya begitu ya, Labdu, padahal kan lo kok utang kan pribadi, tapi tetap karena ini kan mungkin bentuk daripada perilaku jaksa, nggak seharusnya jaksa itu mempunyai hutang yang menunggak sehingga masyarakat tuh dirugikan jadinya. Ya itu lurus, karena dia udah kenapa lagi kadang-kadang gitu dia ke Komjak. Artinya kita kalau terhadap hal seperti itu bisa kita memanggil minta keterangan yang bersangkutan, bisa juga kita teruskan ke Jambas, Kejaksaan CQ Jambas. Pernah ada kasus memang ini penelantaran istri ya. Itu ini kok keterlaluan, ini kok seperti ini, dia kirim surat ke Jambas. Kita ini dia juga ditindaklanjuti oleh Jambas, tapi kita kan juga harus harus memberikan keterangan pada pelapor kan. Dia kita panggil si pelapor itu, ternyata seperti ini, tapi dia sudah dalam proses pemeriksaan Jambas. Luar biasa, dan impact yang paling besar nih teman-teman, trust publik untuk kejaksaan itu meningkat juga atas peran dari Komjak pastinya. Karena melakukan pengawasan jadi makin memperkecil ya Bu ya kemungkinan yang tadi disampaikan oleh Ibu terkait ada kendala atau apapun yang terjadi di kejaksaan. Oke Sobat Adiaksa, itu tadi mengenai tupoksi dari Komja. Bu kasih tahu dong Bu tipsnya biar teman-teman apalagi saya juga ini merasa mau meneladani ini. Ibu tadi bilang bahwa awalnya dari warga Adiaksa juga Bu. Bu kasih tahu dong Bu pengalaman yang paling seru mungkin yang tidak pernah Ibu lupakan itu apa Bu selama kalau pengalaman seru mungkin sama dengan jaksa yang lain ya. Kasih dong Bu satu aja. Saya masuk kejaksaan ketika usia udah 29 waktu itu boleh tahun. Dan punya 2 anak. Dan kita ditugaskan waktu itu pertama kali TU di Kejati DKI, dan sama saya punya anak kecil juga, makanya saya tuh paling keras tuh terhadap perempuan. Justru di mana saya berada tuh saya keras terhadap perempuan. Karena apa? Karena gini loh, perempuan itu bekerja itu tentunya suatu pilihan. Tugas perempuan tuh kadang sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, dan dia meninggalkan sebagian tugasnya, tugas pokoknya loh ya. Dalam agama kan gitu ya. Tugas pokoknya adalah mendampingi suami, membesarkan anak. Nah itu kan sebagian karena kita kerja, kan sebagian tuh tereliminasi tugas-tugas Nah makanya jangan sampai pengorbanan seperti itu seorang itu sia-sia di kantor. Jadi kamu harus punya prestasi, sehingga ketika kamu punya perempuan punya prestasi, anak-anak tuh bangga terhadap kita. Jadi jangan nanti di kantor serumpi, ngomong nggak jelas, belanja pulang atau gimana. Harus tunjukkan kinerja kepada keluarga bahwa dengan bekerja tuh bahwa mama atau ibu bekerja tuh bisa menjadi kebanggaan suami dan anak-anaknya. Itu memicu harus ya namanya kita perempuan bekerja itu kan sudah taken kontrak, bersedia ditempatkan di mana saja. Kadang-kadang ini yang kendala masih. Betul. Nah inilah jadi walaupun perempuan jangan terfokus bahwa aku perempuan, aku lemah. Justru perempuan tuh harus jadi superwoman. Dia bisa melakukan apa yang laki-laki tidak lakukan, ya kan? Melahirkan, mengurus rumah tangga. Laki-laki nggak bisa. Kalau laki-laki fokus hanya ke pekerjaan. Tapi kalau perempuan ya pekerjaan ya di rumah. Makanya harus punya dasar iman yang kuat dan
jadi perempuan juga harus punya prestasi dan harus punya goals. Kita bekerja harus punya goals. Jangan aku kerja daripada aku nggak kerja, daripada hanya sekedar aku pengen dapat duit. Jangan gitu, harus ada goals yang dicapai sehingga dengan bekerja tuh bisa membanggakan keluarga besar, suami, anak-anak dan keluarga besar itu. Dan saya mengalami, saya memang kemana-mana yang meninggalkan keluarga, yaitu juga yang terpenting adalah dukungan dari keluarga, anak dan anak, istri ataupun suami. Dan satu, bekerja itu harus takut Tuhan. Gitu. Dimanapun kalau kita takut Allah, takut Tuhan ya, itu kita akan aman. Dan bekerja itu sebagai ladang ibadah, tidak bekerja itu sebagai ibadah, tidak bisa jadi pertanggungjawaban kepada institusi atasan, tapi lebih jauh lagi kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu dipertanggungjawabkan. Begitu juga ya Bu ya. Iya. Itu ya harus hati-hati. Dan rezeki itu datangnya dari Tuhan, makanya jangan dari Allah, dari hasil kinerja kita. Jadi jangan kita suka jangan kita ngoyo cari rezeki. Ibaratnya satu gelas, kita tuh lahir itu udah ditakar rezeki segelas. Ketika berapapun air yang kamu tumpahkan, ibarat rezeki yang kamu cari nggak halal itu tumpah. Nah ini dia akan tumpah ya, segini memang rezekimu tuh segini. Nah tumpah tuh kalau ke meja sana nggak apa-apa, kalau menumpahi baju kita kan jadi baju kita basah kotor. Nah, ibaratnya kalau ngasih makan anak istri itu dari rezeki halal, pasti ada saja feedbacknya yang diberikan Allah pada kita. Misalnya anak kita sakit, nakal dan sebagainya. Itulah kata kunci. Jadi memaknai kerja sebagai ibadah, dan jadi perempuan harus tegar, kuat. Luar biasa, jangan kalah dari laki-laki. Luar biasa banget ya Bu, dari filosofi gelas tadi. Iya. Luar biasa, sangat bagi saya pribadi yang mendengar tadi Bu termotivasi. Dan memang hal itu yang perlu diketahui Sobat Adiaksa ya, maupun warga Adiaksa maupun yang tidak mungkin masyarakat. Memang kita harus bekerja betul-betul untuk ibadah. Iya, ladang ibadah, kerja. Dan harus setiap saat mensyukuri. Karena dari ribuan masyarakat, dari ribuan orang manusia, bersyukurlah bahwa Anda itu terpilih menjadi anggota kejaksaan. Mantap. Dari pegawai kejaksaan. Luar biasa Ibu, terima kasih banyak Bu hari ini. Maaf kalau terlalu banyak ngerocos. Tidak masalah Ibu. Salam. Boleh kesan mungkin kata-kata mutiara untuk Sobat Adiaksa di luar Bu, ada singkat saja mungkin Bu. Pimpinan kejaksaan sudah berusaha semaksimal mungkin, utamanya di zaman Pak Burhan, saya bicara di sekarang, untuk menaikkan public trust masyarakat. Oleh sebab itu, khususnya untuk Kejati Gorontalo, di sini juga labru tidak banyak. Ya ada lah, biasalah riak-riak itu. Jadi bekerjalah sesuai dengan aturan, bekerjalah sesuai dengan koridor, bekerjalah sesuai dengan kode etik, jangan melanggar. Dan satu, harus iman dikuatkan, karena dasar daripada kita bekerja adalah iman kita harus kuat kepada Tuhan. Agama apapun dan tolong perjuangan dari semua orang warga Adiaksa di seluruh Indonesia tuh jangan tercemar karena perbuatan seseorang. Ibaratnya karena dia setitik rusak sujud belanga, sayang lah yang bertahun-tahun kita bangun kepercayaan public trust hanya jatuh hanya gara-gara perbuatan seseorang. Jadi bekerjalah sesuai dengan aturan dan selalu ingat pada lebih Tuhan. baik berkinerja dengan positif ya Bu. Mau menyampaikan nih sedikit Bu, apalagi di penerangan hukum ini, bahwa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Bu ada inovasi terbaru nih Bu dari Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, Bapak Muhammad Iqbal. Namanya Sikiko Bu. Asik. Sistem Informasi Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo. Luar biasa, saya lihat memang luar biasa ini. Di Gorontalo ini luar biasa. Dari interiornya, eksteriornya, terus terang saya terkesan di sini. Terus terang dengan kepemimpinan Pak Muhammad Iqbal, banyak sekali inovasi yang dilakukan, dan kebetulan ini udah BBM ya. Iya, WBK Ibu. WBK ya, mudah-mudahan bisa naik ya WBBM. Terus dan dijagalah apa yang sudah dicapai oleh Kejari Gorontalo, Kabupaten Gorontalo ini dipertahankan, bahkan lebih meningkat lagi. Siapapun pimpinannya ya. Dan alhamdulillah
Hebat Pak Iqbal ya, masih muda. Ada aplikasi Bu, dalam satu sentuhan itu semua bidang ada Bu, si Madum, si Sajen. Nah jadi Sobat Adiaksa boleh dicek ya melalui website Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo. Oh di websitenya ada, Ya. ada Instagram? Ada Ibu, ada Nanti Instagram. saya follow Instagram. Siap Ibu, ditunggu, terima Facebook? kasih. Ada juga dong Bu, dan YouTube iya. pastinya Bu, Bibihu ini akan diposting di YouTube Kejaksaan Negeri Iya, Kabupaten. nanti saya add deh, saya kebetulan pengguna apa? Pengguna medsos. semua medsos. Siap Ibu. Iya. Terima kasih banyak Sama-sama. Ibu. Semoga Selamat bekerja Siap. kepada Pak Kajari, Pak Muhammad Iqbal, beserta jajaran. Semoga semakin sukses, sehat selalu dan Siap. bahagia bersama Amin. keluarga maupun teman-teman sejawat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dadah.